Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat seperti biasanya ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah ilmu tanah hutan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang biologi tanah, tepatnya organisme tanah. Sebelum itu, saya akan mengingatkan kembali CPMK mata kuliah ilmu tanah hutan, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar ilmu tanah dan aplikasinya di bidang kehutanan. Sedangkan sub CPMK yang ingin diraih pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan organisme tanah, menggambarkan kondisi yang mempengaruhi aktivitas organisme, dan menghubungkan dengan status bahan organik. Sudah siap untuk kuliah pada hari ini? Pastinya ya. Sekarang kita mulai dulu dengan definisi apa itu biologi tanah. Biologi tanah adalah kehidupan di dalam tanah, menyangkut kegiatan semua jasad hidup dalam tanah dan peranannya. Kemudian, kita ketahui bahwa organisme tanah bertanggung jawab terhadap penghancuran dan sintesis bahan organik di dalam tanah. Keragaman organisme tanah sangat tinggi, setara dengan biomasa yang ada di dalam tanah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bahan organik, sekarang kita akan belajar tentang organismenya itu. Bagaimana organisme tanah itu akan berpengaruh terhadap penghancuran dan sintesis bahan organik di dalam tanah. Kalau berdasarkan ukurannya, ada 3 jenis organisme tanah. Yang pertama mikrofauna, yang paling kecil ya, itu ukurannya 20 hingga 200 mikrometer. Di dalamnya ada protozoa, ada akarina, nematoda, rotifera, dan sebagainya. Kemudian ukuran yang kedua adalah mesofauna. Dia 200 mikron sampai 1 cm. Jadi tengah-tengah ya. Nah, ini di dalamnya ada akarina juga, ada kolembola, nematoda, rotifera, aranida, larva serangga, isopoda, dan sebagainya. Kemudian yang paling besar adalah makrofauna. Ukurannya lebih dari 1 cm. Nah, ada cacing di sana, berbagai insekta, vertebrata, tikus juga masuk loh ke dalam makrofauna ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi organisme tanah? Yang pertama pastinya iklim, kemudian ada tanah itu sendiri, dan ketiga ada vegetasi. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Iklim. Tahu kan faktor-faktor iklim? Ada curah hujan, ada suhu, ada kelembapan, gitu ya. Nah, ini semuanya akan mempengaruhi keberadaan organisme di dalam tanah. Kenapa? Karena memang ada kisaran-kisaran tertentu yang dibutuhkan oleh organisme tanah tersebut untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di tanah tersebut, begitu. Jadi pada iklim-iklim yang kering, begitu, biasanya jumlah dan jenis organismenya akan lebih rendah dibandingkan pada iklim-iklim humid atau basah. Kenapa? Karena tadi curah hujan akan mempengaruhi. Jumlah curah hujan lebih banyak biasanya menyebabkan ketersediaan air yang lebih banyak sehingga organisme dapat berkembang dan pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan di daerah-daerah yang kering. Tuh. Kemudian tanah, pH, kelembapan tanah, suhu tanah, kandungan unsur hara, bahan organiknya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan jenis dari mikroorganisme atau organisme tanah pada umumnya. Memang ada organisme tertentu yang dapat bertahan pada pH-pH tanah yang sangat ekstrim, sangat basahkah atau sangat asamkah, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, ada kisaran di mana pH tersebut memiliki jenis dan jumlah organisme dalam jumlah besar. Biasanya berada di antara 5,5 sampai 7 begitu. Itulah kenapa pH dan jenis-jenis tanah akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis dari organisme tanah. Yang ketiga, vegetasi. Vegetasi berhubungan erat dengan bahan organik yang dihasilkan. Sama seperti ketika kita berbicara tentang keberadaan bahan organik, vegetasi di atasnya akan mempengaruhi berapa banyak biomasa yang ada di bawah. Nah, kalau misalnya tadi pada lahan-lahan dengan iklim yang kering, kemudian di atasnya adalah savana, dibandingkan dengan lahan-lahan dengan iklim basah, di atasnya adalah hutan primer, tentunya dari jumlah biomass yang dihasilkan saja kita sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaan jumlah biomasa tersebut, jumlah bahan organik tersebut akan mempengaruhi jumlah dan jenis dari organisme yang ada di dalam tanah tersebut.
Sampai sini paham ya? Jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui Viklas atau Siakadu dan kita akan bahas setelah ini ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak berapa jumlah organisme dalam 1 gram tanah? Misalnya berapa jumlah fungi, berapa jumlah bakteri, berapa jumlah nematoda, rayap, dan sebagainya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang terbayang nggak berapa ya jumlah organisme tersebut di dalam 1 gram? 1 gram itu kebayang nggak? Sedikit banget loh. 1 gram tanah itu kecil sekali gitu ya, sedikit sekali. Nah, ini gambarannya. Kalau untuk bakteri, jumlahnya itu bisa dari 3 juta sampai 50 juta. Banyak banget kan? Bayangkan, luar biasa. Jadi dalam 1 gumpalan tanah yang mungkin Anda tendang-tendang begitu saja atau Anda ludahi begitu ya, ternyata di dalamnya dapat mengandung 3 juta sampai 50 juta bakteri loh. Nah, yang kedua Actinomycetes. Ini juga bisa sangat abundant, banyak banget. Sekitar 1 juta sampai 20 juta. Ya bisa ini ya, tidak bisa dianggap enteng kan, banyak banget dalam 1 gram loh ukurannya. Kemudian fungi ini biasanya bisa sampai 5.000 sampai 900.000 dalam 1 gram, banyak kan. Kemudian jamur perbedaan dengan fungi ya tadi ya, jamur juga antara 1 juta sampai 100.000. Alga juga begitu, bisa 1 juta sampai 500.000. 1.000 sampai 500.000. Kemudian protozoa 1.000 sampai 500.000 juga gitu, karena ukurannya lebih besar sedikit ya, jadi dia lebih membutuhkan ruang yang lebih besar, sehingga dalam 1 gram bisa lebih sedikit dibandingkan bakteri misalnya. Nematoda bisa 50 sampai 200 karena ukurannya yang lebih besar begitu. Tapi intinya ketika Anda nanti melihat tanah, Anda harus menyadari begitu bahwa ada banyak kehidupan di dalamnya. Yang Anda pikir cuma 1 gram itu kecil sekali, ternyata di dalamnya ada ribuan, ratusan ribu, jutaan makhluk yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Nah, sekarang kita mulai lihat satu-satu ya beberapa jenis dari organisme tanah. Yang pertama cacing. Cacing umum kan, dari kecil kayaknya udah biasa deh ngelihat cacing. Kalau misalnya dulu ya waktu pelajaran SD, salah satu ciri tanah subur adalah banyak cacingnya. Kenapa? Karena cacing itu mengindikatorkan bahwa tanah tersebut mengandung banyak bahan organik. Ya kan? Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama, cacing itu hermaprodit. Artinya dia memiliki 2 kelamin, jadi bisa berproduksi sendiri begitu. Kemudian dia bernapas dengan kulit dan dia makannya sangat banyak dan cepat. Dia dapat mencerna lebih dari setengah berat badannya dalam 1 hari. Jadi banyak dan cepat sekali. Itulah kemudian ada namanya cacing atau bekas cacing ya. Itu artinya kotoran yang dikeluarkan dari cacing gitu kan, karena alat cerna cacing itu kan berupa tabung ya. Jadi dimakan langsung keluar begitu. Nah, pernah lihat cacing? Cacing itu kalau misalnya di bawah pohon pisang tuh ada yang kayak berindil-berindil gitu. Tanah yang berindil-berindil, nah itu adalah cacing. Dan dia sangat subur sekali karena mengandung banyak bahan organik dan nitrogen. Jadi biasanya dicari cacing itu memang karena luar biasa ininya. Tingkat kesuburannya sangat tinggi gitu ya. Nah, salah satu hal yang juga membuat cacing itu menjadi penting keberadaannya di dalam tanah adalah dia membuat pori-pori. Pori-pori makro dan mikro tersebut sangat membantu dalam penyerapan unsur hara dan penyerapan air maksud saya, dan juga udara gitu kan, sehingga aerasi dan drainase tanah tersebut baik. Itu kenapa keberadaan cacing ini biasanya merupakan salah satu indikator bahwa tanah tersebut subur. Ada sekitar 7.000 spesies cacing tanah yang ada di dunia ini begitu. Jadi apa yang Anda lihat tadi mungkin cuma salah satu dari segitu banyak ya, 7.000 jenis cacing. Baik, yang kedua adalah nematoda. Nematoda ini biasanya dikenal sebagai parasit atau penyakit begitu ya. Walaupun jumlahnya sangat banyak loh, ada 20.000 jenis yang beredar di muka bumi ini. Dan biasanya dia ada di bagian yang ada airnya atau di pori mikro dari tanah. Jadi ada airnya, dia memang adalah di tempat yang tumbuh di tempat-tempat yang memiliki air begitu. Nah, nematoda memiliki sebuah sifat namanya kriptobiotik. Kriptobiotik itu adalah sifat di mana ketika nematoda itu tidak mati, tetapi juga tidak hidup. Jadi nematoda ini mampu berdormansi ya, jadi bisa dormansi. Ketika di lingkungannya tidak menguntungkan, dia tidak cukup dapat makan, tidak cukup dapat air, dia dorman. Nanti ketika dia sudah mendapatkan lingkungan yang baik, yang cukup air, cukup banyak energi yang bisa dia peroleh, dia akan tumbuh dan berkembang kembali.
Itulah kenapa nematoda ini sangat sulit loh untuk dibasmi. Ya, jadi dia termasuk jenis parasit dan penyakit dan dia sangat sulit untuk dibasmi. Beberapa hanya dapat dibasmi dengan dibakar gitu ya, karena sangat sulit sekali untuk memecah dormansinya itu. Nah, nematoda sendiri bisa berfungsi sebagai predator fungi maupun bakteri karena dia memang belum jelas jenisnya tuh ada di mana gitu. Nah, dia bahkan predator untuk jenisnya sendiri loh. Jadi makanya sering digunakan juga sebagai pest control. Jadi bisa jadi musuh alami untuk jenis tertentu, termasuk untuk jenisnya sendiri. Menarik ya, nanti kita pelajari lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungi. Jadi ada banyak fungi yang ada di dunia ini, luar biasa banget, masih banyak yang mesti dicari begitu ya. Karena fungi itu merupakan salah satu kelompok makhluk hidup yang sangat perlu digali begitu, karena begitu banyak jenis dan ragamnya. Merupakan salah satu jenis dekomposer bahan organik yang penting begitu, karena ada dalam fase-fase yang kemarin kita pelajari ya. Di dalam kita belajar bahan organik itu salah satunya adalah fase di mana diambil oleh fungi. Nah, nanti kalau fungi selesai akan diteruskan oleh bakteri. Nah, kalau tadi kita bicara 1 gram tanah, oh ya, kalau fungi itu kan dia dalam hifa-hifa. Jadi ada benang-benang halus dan kecil yang disebut hifa. Kalau terkumpul banyak namanya miselium. Nah, hifanya itu dalam 1 gram itu bisa mencapai 10 sampai 1000 meter. Gila kan? 1000 meter loh. Dalam 1 gram. Jadi yang kecil itu bisa saking halus dan tipisnya ya, hifa-hifa tersebut. Nah, dengan hifa-hifa inilah fungi itu tumbuh. Nah, karena itu kemudian ada namanya mikoriza. Kemarin juga sempat saya singgung-singgung sedikit ketika kita belajar di pupuk tentang mikoriza sebagai pupuk hayati, bahwa mikoriza itu ada bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi dan mereka membantu tanaman dalam mencari unsur hara dan air, kemudian mendapatkan balasan berupa hasil fotosintesis, ya kan? Ingat ya. Nah, kenapa mikoriza itu dapat membantu? Karena memiliki hifa dan miselium. Hifa dan miselium itu tersebar sangat jauh. Jauhnya tuh sangat jauh, berkilo-kilometer dari akar utamanya, kemudian melalui jaringan hifa dan miseliumnya itu memberi bantuan unsur hara dan air kepada tanaman. Gitu ya, begitu kuatnya tuh hifa dan miselium. Nah, kelebihan lain dari fungi adalah mampu bertahan pada kondisi yang tidak maksimum atau tidak optimal untuk pertumbuhannya. Jadi kalau tadi di awal saya menceritakan bahwa ada jenis-jenis organisme tertentu yang mampu bertahan di daerah sangat asam atau sangat basah, sangat panas, sangat dingin gitu ya. Itu salah satunya adalah fungi. Berbagai fungi mikoriza ditemukan di lahan-lahan bekas terbakar. Anda tahu kan kalau kebakaran itu berapa derajat? Lebih dari 1000 derajat. Namun ternyata di sana masih ditemukan fungi yang mampu bertahan. Itulah kehebatan fungi sehingga dia mampu meneruskan kehidupannya di jenjang-jenjang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bakteri. Bakteri itu adalah jumlah yang paling banyak, jenis yang paling banyak yang ditemui di dunia ini. Ada banyak sekali bakteri. Nah, di dalam 1 gram tanah ada sekitar 1 juta bakteri. Banyak ya, hati-hati pegang-pegang tanah. Makanya kalau misalnya habis pegang tanah dulu waktu kecil, selalu diingatkan untuk cuci tangan gitu ya, kemudian membersihkan kuku dan sebagainya, karena memang bakterinya banyak sekali begitu ya. Bahkan di kulit-kulit kita ini, di atas kulit kita ini banyak sekali bakterinya, ya kan. Nah, bakteri adalah salah satu dekomposer yang bertugas untuk memecah bahan organik. Setelah fungi akan dipecahkan oleh bakteri, baru kemudian akan diselesaikan. Nah, karenanya bakteri ini, beberapa jenis bakteri nitrifikasi begitu terlibat dalam siklus nitrogen. Sudah dipelajari kan ketika kita belajar siklus nitrogen, ada nitrobakter, ada nitrosomonas begitu. Itu adalah bagian dari bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen ya. Jadi memang pelajaran kita ini sangat terhubung satu sama yang lainnya. Jadi jangan main dilupa-lupakan aja ya. Nah, kemudian ada cyanobacteria. Cyanobacteria itu adalah bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Jadi dia menghasilkan, dia memiliki klorofil sehingga dia mampu berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Dan bakteri juga banyak digunakan untuk bioremediasi. Tahu kan ketika misalnya nih ada minyak yang tumpah di laut. Nah, itu salah satu cara yang sekarang digunakan untuk memperbaikinya adalah dengan memberikan bakteri-bakteri bioremediasi di air laut tersebut untuk memakan atau memecah ikatan-ikatan minyak bumi misalnya,
sehingga kemudian itu bisa diserap dan lautnya bisa bersih kembali. Luar biasa bukan? Masih banyak sekali peranan-peranan bakteri lainnya yang bisa Anda pelajari. Bahan-bahan dapat Anda download ya, baik di Siakadu maupun di Fiklas. Begitu juga dengan pertanyaan dan tugas, Anda bisa mendapatkannya di Fiklas dan Siakadu ilmu tanah hutan, baik untuk kelas A maupun kelas B. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menarik sekali bukan? Bahwa ada banyak sekali jenis-jenis organisme yang ada di dalam tanah. Dan apa yang saya sampaikan tadi baru sebagian kecil. Anda bertugas untuk belajar dan mencari lebih banyak karena dunia itu ada di bawah jempol Anda kan sekarang. Anda bisa scrolling dan baca, ya, bisa searching bagaimana sebetulnya organisme tanah yang ada di muka bumi. Nanti minggu depan kita akan ketemu dan membahas kembali beberapa jenis organisme lainnya. Dan saya berharap Anda sudah lebih banyak membaca sehingga diskusi kita akan lebih hidup. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar. Bentar lagi ya akan ada ujian kan? Semangat ya semuanya, sehat-sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.